Bismillahirrahmanirrahim. Wayah tarolan yento milih, ini atopnya ke ayah taro. Wayah tarolan yento milih sopo si tolib milih al atiqo ing ilmu kang kuno, al atiqo ing ilmu kang kuno dunal muhadditsati, dudu piro-piro ilmu kang anyar teko. Dudu piro-piro ilmu kang anyar, gitu aja guys. Dudu piro-piro kang anyar. Qalu padha ngendika sapa ulama, qalu padha ngendika sapa ulama, alaikum netepono sira, alaikum netepono sira bil atiqi kelawan ilmu kang kuno, bil atiqi kelawan ilmu kang kuno, wa iyyakum lan wedya sira kabeh, wa iyyakum lan wedya sira kabeh, sira wedi kabeh wal muhadditsati ing ilmu kang anyar, ing ilmu kang anyar. Jadi kata Kiai Musannif dalam kitab Taklim, seyogyanya sebaiknya kita memilih ilmu yang kuno. Maksudnya ilmu yang kuno itu adalah ilmu salaf, ilmu para ulama-ulama salaf. Kita diperintahkan untuk memilih itu. Dunal muhaditsat, bukan ilmu-ilmu yang baru. Artinya dalam konteks ini, jika masih ada catatan turut yang merupakan karya ulama salaf, maka kita disuruh memilih itu, mengalahkan karangan-karangan atau karya-karya dari ulama yang baru, ulama-ulama kontemporer kalau zaman sekarangnya. Jadi kalau seandainya kalian mencari ibarat, kalian mencari dalil, maka carilah dalil dari kitab-kitab yang karangan dari ulama yang terdahulu, ulama salaf, mengalahkan ulama-ulama kontemporer. Maksudnya begitu. Banyak sekali ulama mengatakan alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhaditsat. Pegang teguhlah dari ilmu-ilmu yang dikeluarkan oleh ulama-ulama terdahulu, bukan ilmu-ilmu yang baru datang, ulama yang kontemporer. Artinya selagi kita masih mempunyai dasar dalil daripada kitab-kitab dari karangannya ulama terdahulu, maka ya kita pakai. Kecuali memang mungkin kita tidak menemukan dalil-dalil dari terdahulu, seperti kasus-kasus yang memang kejadiannya itu tidak ada di zaman masa lalu, sehingga kita dalam mencari ibaratnya butuh referensi dari ulama-ulama yang kontemporer, baru itu diperbolehkan. Makanya di sini dalamnya diatakan apa itu yang dimaksud dengan ilmu yang kuno ini. Yang dimaksud dengan ilmu yang kuno adalah wahwa ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in. Nah, ini ilmu-ilmu dari karangan orang yang terdahulu, itu maksudnya adalah ilmu-ilmu karangan atau hadis Nabi, terus juga pendapat-pendapatnya para sahabat, terus juga pendapat-pendapatnya para tabi'in, terus juga pendapatnya para tabi'it tabi'in. Itu maksudnya ulama yang terdahulu. Lantas ulama yang baru itu apa? Disarai dalam kitabnya Ail Ulum allati lam tujad fi zamanihim. Ilmu-ilmu yang memang tidak ditemukan pada masa ulama terdahulu tadi. Tidak ditemukan pada masanya Kanjeng Nabi, ada ilmu yang baru datang, seumpama pengetahuan yang baru datang tidak ditemukan dalam masanya Kanjeng Nabi, namanya bid'ah. Ada juga ilmu yang mungkin tidak ditemukan pada masa sahabat, tidak ditemukan para tabi'in, tidak ditemukan para tabi'in. Itu maksudnya ilmu yang baru. Bahkan ilmu tersebut baru datang setelah masanya Nabi, setelah masanya sahabat, setelah masanya tabi'in, dan setelah masanya tabi'in. Apa contohnya? Ka ilmil mantiq, ilmu mantiq. Apa ilmu mantiq itu? Ilmu logika,
Kalau sekarang itu biasa kita sebut dengan nama ilmu filsafat. Ilmu filsafat. Kalau di sini malah nggak boleh. Nah, itu adalah pengertian daripada ilmu yang terdahulu dan ilmu yang baru datang. Maka kata Ki Musonif, kita disarankan untuk memilih ilmu yang merupakan karangan-karangan dari ulama terdahulu dan tidak mengambil ilmu-ilmu yang baru. Terdahulu tadi artinya adalah fatwanya Kanjeng Nabi yang berupa hadis, fatwanya para sahabat yang berupa asar, fatwanya para tabi'in, para tabi'in yang mengarang kitab-kitab klasik, itu yang kita dahulukan. Pun